Pemirsa, dengan penuhnya lapas di Indonesia, perubahan apa yang harus dilakukan agar isu lawas ini dapat teratasi? Selengkapnya kami bahas dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Hari ini saya sudah bersama dengan Profesor Agus Surono, pakar hukum pidana yang juga merupakan guru besar ilmu hukum Universitas Pancasila. Selamat sore, Prof. Agus. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, Prof. Agus, ini kalau kita melihat dengan adanya kejadian atau peristiwa mengenaskan yang terjadi di Lapas Tangerang ini memang akhirnya terkuak begitu ya, adanya over kapasitas ataupun overcrowding seperti yang tadi kita lihat di tayangan pengantar tadi. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, pertama saya turut prihatin ya atas kejadian atau peristiwa itu dan ini saya kira berulang, tidak hanya dalam kejadian yang terjadi di Lapas Tangerang ini. Artinya memang secara menyeluruh ya kondisi lapas-lapas di seluruh Indonesia harus kemudian dilakukan pembenahan ulang, ya manajemen ulang terkait dengan soal over capacity ini. Di mana memang sudah tidak manusiawi lagi begitu. Ya ini Iya. dari perspektif soal sarana dan prasarana, kemudian manajemen lapasnya juga. Tapi yang menjadi problem sebenarnya terkait dengan salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga setiap kasus-kasus perkara pidana itu tidak mesti kemudian harus berujung kepada pidana penjara. Nah, ini Hmm. yang juga harus dilakukan oleh segenap apa namanya insan hukum yang berada dalam apa yang disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system. Cuma problem hukumnya kan kita nggak punya kuhap yang kemudian yang baru yang kemudian bisa mengayomi, bisa memberikan satu landasan terkait dengan hal ini. Nah, ini yang menjadi problem. Tapi memang dimungkinkan ketika kemudian ada penyelesaian-penyelesaian perkara dengan apa yang disebut dengan restoratif justice namanya. Baik, jadi ini salah satu solusinya ya Prof ya, restoratif justice, bagaimana nanti bisa memberikan hukuman ataupun efek jera kepada apa namanya para pelaku kejahatan supaya bukan hanya pidana penjara saja satu-satunya yang menjadi jalan keluarnya. Kita akan bahas lebih jauh Prof setelah azan maghrib berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Iya, tadi kita menyambung lagi dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Agus mengenai adanya restoratif justice sebagai salah satu jalan keluar, tidak hanya untuk memenjarakan orang saja begitu ya Prof. Sebelum saya ke situ Prof, ini sebenarnya dari data saja di September 2021 ini yang diterima adalah kapasitas dari Lapas Tangerang sendiri ini dikatakan 200% begitu ya, sudah kelebihan. Sementara pada kenyataannya ini sebenarnya kelebihan kapasitasnya sudah 400%. Dari sini kan sudah terlihat ya Prof bahwa perhatian terhadap bagaimana eh, ke apa namanya keadaan di lapas ini, bagaimana tata kelolanya juga kurang mendapatkan perhatian begitu ya Prof. Ya, kan sekali lagi kan sebenarnya filosofi dari lembaga pemasarakan itu adalah dalam rangka untuk melakukan pembinaan kan. Pembinaan kepada siapa? Pembinaan kepada narapidana. Nah, Hmm. cuma di samping pembinaan kepada narapidana tentu harus diperhatikan juga soal sarana dan prasarananya. Ya. Karena kan ada kaitannya dengan hak-hak narapidana yang kemudian harus diperhatikan. Misalkan hak untuk mendapatkan ruang, tempat, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan dengan baik ya, ruang untuk mendapatkan katakanlah misalkan kaitannya dengan hak-hak dia. Ya kalau misalkan terlalu berjubel berdempet-dempetan itu kan juga ada konsekuensinya kan. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Itu kan tidak Hmm. memungkinkan kalau terlalu jaraknya terlalu berdekatan apalagi kurang diperhatikan. Nah, kita lihat di apa namanya kelihatan kan memang menunjukkan bahwa tidak sarana prasaranya sudah tidak memadai lagi, sudah tidak layak lagi saya kira sebagai satu tempat untuk melakukan pembinaan sehingga para narapidana itu mendapatkan hak-hak lingkungan hidup yang baik, kemudian kesehatan yang baik dan seterusnya gitu. Iya, dari sisi humanisme juga sudah tidak layak begitu ya Prof ya.
Betul 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 Iya, betul. artinya ini sebenarnya perlu perhatian lebih untuk menambah begitu infrastruktur seperti penambahan lapas-lapas lainnya karena saat ini memang sudah kelebihan kapasitas tidak hanya di Lapas Tangerang tetapi di tempat lainnya. Nah, menarik seperti yang Prof katakan tadi perlu adanya reformatif justice gitu, ya, restoratif Restoratif justice. justice Ya, ya. restoratif Ya. justice ini mungkin bisa dijelaskan Prof. Apa itu restoratif Ya, justice? intinya begini, dalam restoratif justice itu kan tidak mesti kemudian penyelesaian perkara-perkara pidana itu melulu harus berujung kepada dipidana narapidana apa namanya terdakwa itu dipidana kemudian dengan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan ya. Kemudian dengan sanksi pidana penjara, tidak mesti harus demikian. Saya berikan contoh-contoh yang gampang kalau di dalam tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda misalkan ya. Ketika kemudian sudah mengembalikan kerugian, ya kerugian kalau dalam konteks tidak pidana misalkan di dalam KUHP itu ada pasal 378, pasal 372 penipuan, penggelapan. Ketika kemudian sudah dikembalikan kepada pihak korban, saya kira ini bisa menjadi pertimbangan untuk tidak mesti harus berujung kepada penjara. Nah, ini kan jumlah yang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah pasal 378, 372 banyak loh, yang berkaitan dengan masalah harta benda itu banyak sekali. Nah, yang lain lagi misalkan yang tindak pidana yang kemudian ancaman pidananya kurang dari 5 tahun ya, terutama tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan, tidak ada kaitannya dengan kemudian penganiayaan berat. Ini kan mestinya bisa kemudian dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui mekanisme non apa namanya jalur hukum pidana sebagaimana yang klasik konvensional yang diterapkan. Tapi Mhm. lagi-lagi kan problem hukumnya kan kita undang-undang kita, KUHP kita itu masih masih apa namanya merupakan terjemahan dari Belanda Wetboek van Strafrecht 1850 yang kita masih mengadopsi itu. Mhm. Nah, sedangkan sebenarnya ini sudah diusulkan lama oleh kita untuk supaya balik itu segera untuk kemudian DPR segera untuk kemudian membahas dan kemudian segera diundangkan. Ini saya cukup prihatin lah. Satu KUHP, satu lagi ada KUHAP namanya, Kitab Mhm. Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini penting juga untuk bagaimana supaya menentukan mana-mana sih yang perkara-perkara yang kemudian bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Nah, ini sudah ada di dalam rancangan KUHAP yang kemudian sudah di draft sudah sekian lama ya, tapi tidak berujung kemudian segera untuk diundangkan. Saya kira ini kalau dua undang-undang ini bisa kemudian kita segerakan, ini setidaknya menjadi salah satu solusi lah gitu. Saya Iya, kira menjadi solusi gitu ya. tetapi permasalahannya kan saat ini RUU KUHP sendiri juga memiliki banyak sekali poin-poin ataupun pasal-pasal yang saat ini masih kontroversif begitu, Prof. Iya, kan yang kontroversi kan tidak semua pasal kan, dari Iya. sekian ratus misalkan 400 pasal kan tidak semua pasal kemudian kontroversi. Katakanlah misalkan 2,5% lah, kan tinggal disisir lagi kemudian Mhm. dibahas, bisa kok. Saya yakin nggak ada yang tidak mungkin gitu. Cuman persoalannya adalah adanya kemauan apa tidak gitu untuk kemudian menyelesaikan, menuntaskan tugas dalam apa namanya pembahasan RUU KUHP ini. Itu penting menurut hemat saya gitu. Iya, tetapi, kalau tadi Prof mengatakan, bahwa bisa juga pertimbangannya adalah hukuman di bawah, 5 tahun itu sebaiknya dilakukan, pembinaan ataupun, hukuman yang, selain non penjara maksud saya non penjara begitu ya. Nah ini akan menjadi sedikit rumit jika, mungkin akan, kalau kita melihat saat ini banyak sekali praktik-praktik hukum, yang tumpul ke atas tajam ke bawah di mana banyak sekali koruptor-koruptor yang mendapatkan juga hukuman di bawah 5 tahun nih Prof. Ya, ya kan begini, kan harus kita beda-bedakan nih, tidak bisa kemudian kita generalisir sama, kemudian yang ancaman pidananya 5 tahun, mesti harus kemudian bisa selesaikan restoratif justice. Enggak. Makanya di dalam KUHP itu ada kriteria-kriterianya. Di Hmm. dalam KUHP pun juga sebenarnya sudah ada stelsel pidana, tapi harus dipertajam. Kan stelsel pidana, pemidanaan itu ada dua klasifikasi. Satu pidana pokok, kemudian pidana tambahan. Nah, pidana pokok itu kan ada pidana penjara, ada kemudian pidana denda, dan lain-lain. Nah, mana-mana yang kemudian bisa dipidana penjara, mana-mana yang bisa kemudian dipidana denda, mana yang cukup kemudian diberikan sanksi administratif misalkan gitu kan, itu kan dimungkinkan gitu. Nah, Mhm. tergantung bagaimana kemauan kita sebenarnya, dan itu bisa kita klasifikasi kok, kita bisa mengklasifikasikan itu. Banyak pakar-pakar hukum pidana yang kemudian saya kira mesti harus dilibatkan kembali lah begitu ya, akademisi yang kemudian masih
mempunyai apa namanya, mempunyai satu integritas, mempunyai satu profesionalitas untuk bisa dilibatkan dalam proses pembahasan itu. Sayang, guru-guru saya itu sudah pada meninggal sebenarnya yang kemudian menjadi inisiator RUU KUHP, RUU KUHAP gitu. Nah, Mhm. kalau kemudian sampai sekian puluh tahun ini nggak bisa dituntaskan, ya saya kira momentumnya jangan sampai kemudian kita berulang-ulang kejadian-kejadian ini kan berulang-ulang. Saya kira ini kan merupakan ujung dari sebuah apa namanya proses peristiwa-peristiwa ya. Yang kemudian jangan sampai kemudian lagi-lagi pihak apa namanya lapas yang menjadi dipersoalkan. Padahal lapas kan hanya ujung akhir dari bagian subsistem peradilan pidana gitu. Ya, kalau integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu itu ada yang namanya pihak kepolisian yang melakukan penyidikan. Ada kemudian kalau dalam kasus korupsi kan ada KPK, kemudian ada kejaksaan, kemudian ada pengadilan, ada kemudian advokat, ada lagi lembaga pemasyarakatan yang nggak boleh dipisahkan. Ini satu kesatuan gitu. Nah, kalau kita kemudian hanya apa namanya hanya kemudian menilai ujungnya saja lembaga pemasyarakatan nggak fair saya kira karena prosesnya itu dari awal begitu. Mhm. Nah, oleh karena itu harus dimulai penyelesaian restoratif justice-nya itu benar-benar bisa diimplementasikan dari awal. Mhm. Ya, kan kepolisian kan punya kewenangan untuk melakukan apa yang disebut dengan diskresi gitu ya. Artinya memilah-milah gitu ya bahwa oh ini tidak perlu kemudian dilanjutkan. Kemudian cukup diselesaikan. Misalkan yang tadi saya berikan contoh misalkan kaitannya dengan kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan masalah harta benda tadi. Kalau misalkan bisa diselesaikan dengan katakanlah si pelaku ini mengembalikan apa namanya harta benda yang kemudian dilakukan tindak pidana itu kepada korban dan kemudian ini kan bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka untuk menyelesaikan mekanisme penyelesaian secara restoratif justice tadi. Jadi Iya. ada mekanismenya. Nah, itu diaturnya di mana? Diaturnya ya di KUHAP tadi. Jadi RUU KUHP dan, KUHAP ini menjadi landasan begitu ya Prof yang, justru paling esensial untuk bisa melakukan restoratif justice ini, tetapi mungkin itu akan membutuhkan waktu yang agak panjang begitu Prof. Nah untuk saat ini tentunya harus ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan Prof, di jangka pendek ini. Nah perubahan-perubahan apa saja mungkin juga pengelolaan atau tata kelola dari lapas ini perlu dilakukan perubahan, nanti kita akan bahas Prof di segmen Baik. berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nusantara Petang akan kembali dengan Dialog Nusantara Petang sesaat lagi.